Kapal ahai. Aja tuh bang, nggak ada ini nih bang. Ini banyak nih bang, soal desas-desus nih bang, pertanyaan nih bang. Abang tuh sebenarnya dalam posisi sekarang nih masih kader Demokrat apa enggak nih bang? Soalnya tato di tangan tuh kan masih ada bang, gambar Demokrat tuh bang. Jadi yang hanya bisa mengatakan saya bukan Demokrat atau Demokrat, ya, itu adalah ketika memang AHY, ya, Ketua Umum AHY, Saudara AHY menyatakan, walaupun saya bukan sebagai pengurus atau apapun itu fungsionaris, ya, hanya Saudara AHY mengatakan sebagai Ketua Umum, Aksa Halatu kami pecat dan tidak bisa lagi mengatakan sebagai kader Demokrat. Bila mengatakan sesuatu kami akan laporkan. Itu mungkin. Tetapi masih banyak cara saya lain lagi untuk mengatakan apa sebabnya Anda mengatakan seperti itu. Begini, kalau AHY, ya, Saudara Ketum itu, ya, yang ingin saya pertanyakan, Ketum, saya ini asli kader. Saya ditempa dari Ketua Ranting, Ketua PAC, pengurus DPC, Ketua Satgas, ya. Jadi ada tahapan yang membuat saya betul-betul menjadi seorang kader partai. Kalau Ketum setelah mengundurkan diri dari militer, ya kan, karena memang di sini Demokrat lebih identik kita adalah Pak SBY, ya. Saudara Agus Harimurti Yudhoyono begitu berhenti sebentar di kepengurusan lalu tiba-tiba jadi ketum. Pertanyaan saya, inilah yang mengakibatkan segala sesuatu bentuk rasa kepemimpinan yang kuat itu tidak ada. Jadi jangan disederhanakan seseorang yang beranggapan berpolitik itu adalah sesuatu yang simpel, yang gampang. Tidak, gitu, ya kan? Jadi wajib bagi seluruh kader Partai Demokrat yang melalui proses dari tahapan demi tahapan untuk menuju jenjang yang lebih tinggi, ya, itu mempertanyakan sebenarnya. Apalagi Partai Demokrat suaranya tergerus dari DPR RI, ya. Itu pusaran permasalahan pun juga dari semenjak Saudara Agus Harimurti Yudhoyono menjadi Ketua Umum terus saja muncul, termasuk gelombang tsunami yang datang ketika terjadinya Kongres SLUP yang dianggap itu adalah versi bodong, ya, tetapi kenyataannya Kementerian Hukum dan HAM itu mengesahkan itu, gitu. Ini juga adalah sebuah dari persoalan kegagalan. Jadi jangan tanya tentang pengabdian dan pengorbanan saya untuk Partai Demokrat yang 20 tahun saya di sini. Jika ada orang-orang seperti itu, ada tuh di DPP itu, ya, buzzer, ya, seperti si Jones, seperti tralala jeng-jeng, ya, itu kan mereka tuh hanya pekerja media sosial, ya, yang mempertanyakan, wah, Saudara Aksa kan sudah dipecat 2018. Lalu kalau saya dipecat 2018, kenapa 2021 Saudara AHY Agus Harimurti itu melepas kata saya untuk melanjutkan perjalanan menggelorakan hanya AHY sebagai Ketua Umum, tidak ada versi Maldoko, ya, ketika saya pulang dari Bali. Lalu ketika saya pulang dari Aceh, saya menyerahkan sebuah bentuk dokumentasi kegiatan dan juga membawa tanah Aceh, ya, serta berencana membawa tanah Maroke ditaruh di sana. Jadi itu, gitu. Jadi jangan tanyakan tentang loyalitas saya dan apa pengorbanan dan pengabdian saya di Demokrat. Jadi kalau memang Ketua Umum Agus Harimurti merasa tidak lagi nyaman dengan statement-statement saya yang terus keluar, begini aja, sangat gampang. 1 tahun 3 bulan saya mengarungi Indonesia demi mengatakan hanya AHY, tidak ada versi lain. Satu, kedua, menggelorakan Partai Demokrat. Dan di sini Saudara AHY tidak memiliki satu kontribusi yang besar, begitu, ya. Saya meninggalkan keluarga, ya, harus menghadapi 14 orang yang saya bawa, kan gitu. Resikonya bertabrakan di jalan dan segala macam. Ketika Lebaran, Ketum enak-enak bersama keluarga mendengar takbir dan puasa bersama saya di jalanan, gitu. Jadi itu saja. Bagi saya Demokrat adalah rumah saya, milik saya. 21 tahun itu adalah waktu yang sangat lama bagi saya. Oke? Aku Demokrat dan aku tetap Demokrat. Kalaupun aku memilih Anies, itu hakku. Tetap aku harus mengatakan aku Demokrat. Dan aku akan mengatakan kepada orang-orang yang memang mengenalku dan menganggapku sebagai orang yang memang perlu untuk diikuti sebagai kader Demokrat. Itu hakku ketika aku menyuruh mereka untuk memilih Anies ketika itu. 9 tahun oposisi menyederhanakan, bukan bangga. Berarti ada sesuatu yang sangat
sepele diberikan oleh pemerintah ketika itu dengan jabatan 6 bulan jadi menteri. Ini itu. Tapi ya silakan apapun mau dilakukan saya silakan. Saya tetap akan menghadapi itu kok. Aku Demokrat, ya. Kalau kalian hanya pegang KTA, ya. Jadi nggak usah sok hebat mengatakan semua orang bikin tato. Jadi jangan hebat kalau ada yang bilang kau hanya punya tato, ya kan? Memang tato. Pertanyaan saya, kalian kader Demokrat, kalau kalian merasa cinta, coba bikin di tangan kalian. Saya mau lihat gitu, ya. Jangan merasa kalau memang merasa memiliki ya. Jadi ada pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pencipta kita ini semua. Saya bertanggungjawabkan tato Demokrat ini. Jadi bukan sembarangan. Kalau kalian merasa bosan tato itu gampang, coba buat. Saya ingin tahu, buat gitu. Ya. Jadi 1 tahun 3 bulan saya mengiklankan Partai Demokrat, membranding diri saya dan kendaraan, itu bukan pekerjaan yang sederhana. Ya. Di saat orang takbiran bersama keluarga, kami di jalanan. Kami merasakan bagaimana bentuk kelaparan, kedinginan. Ya, kalian kader-kader yang lain, aduh, jangan sepelekan perjalanan 1 tahun 3 bulan itu. Jangan sepelekan itu. Jadi ketum, kalau merasa risih, sudah ketum. Saya minta Anda kembalikan pengabdian dan perjuangan saya itu. Ya, jadi yang namanya seorang ketua umum itu yang lahir dari sebuah pengkaderan dari tahapan bawah dan sampai dia akan memiliki satu pribadi yang betul-betul memahami kondisi kader. Namun kalau seorang pemimpin itu datang yang tiba-tiba, kita nggak tahu. Pertanyaan saya, pengabdian itu bagaimana? Ya. Jadi jangan sampai 9 tahun 6 bulan masyarakat tahu kita oposisi, tiba-tiba gara-gara hanya persoalan tidak menjadi wakil presiden, gitu kan? Dan merapat ke sana dan mendapatkan jabatan menjadi menteri. Masyarakat kita ini awam tapi sudah pintar. Akhirnya mereka berpikir, la ilaha illallah, mau kali disepelekan sama pemerintah Jokowi hanya dikasih menteri. Padahal mereka tahu. Jadi sebenarnya memang masyarakat sudah tahu. Kasihan prihatin juga Partai Demokrat. 9 tahun menjadi oposisi, 9 tahun 3 bulan menjadi oposisi, ya tiba-tiba hanya gara-gara tidak bisa jadi dampingan capresnya Anies, serta-merta lari ke kubunya Jokowi, ya. Dan situ kan masyarakat berpikir begitu cengengnya. Pemerintah pun ketika itu beranggapan seperti itu. Dan 9 tahun adalah orang yang di luar dari sistem. Tiba-tiba ketika kalian mengaku merapat, walaupun itu versinya ke Pak Prabowo, lalu Jokowi menawarkan sesuatu jabatan. Sebenarnya ini ada sesuatu bentuk pengkerdilan, tetapi sudahlah, biar rakyat yang punya pemikiran seperti itu, ya. Dan di acara rakernas ataupun kongres, ya sama-sama kita lihat tidak ada doktrin yang dilakukan oleh pimpinan termasuk Pak SBY. Jadi semuanya hanya datang dari daerah-daerah, ketemu seremonial, ya udah bubar, ketemu di luar macam tidak ada persaudaraan. Artinya apa? Artinya tidak ada bentuk pengkaderan yang akurat. 21 tahun saya melihat itu dan saya memahami itu. Jadi Partai Demokrat ini sebenarnya memang harus keluar dari zona yang namanya berhubungan dengan ya itu tadi gitu. Ya bukan saya ini pecinta Pak SBY, kuat kali cinta saya, tetapi gara-gara persoalan saya sama ya dengan sikap AHY ini seperti ini. Kalau sama Mas Ibas saya tetap angkat tangan, respect sama Mas Ibas. Saya respect. Sama Pak SBY pun saya juga respect. Bu Ani almarhum saya respect. Tapi sama AHY saya nggak respect. Ya. Sumpah lah, udahlah gitu. Jadi tolong ketum, Anda silakan pecat saya secara terbuka. Saya tunggu itu. Saya minta Anda pecat secara terbuka. Ini biar ditonton oleh semua orang. Saya memang sebenarnya sudah, tetapi saya tidak mau mengundurkan diri. Malah saya nggak akan mau, karena Demokrat ini bagi saya rumah saya, bukan rumah kalian. Ini tidak ada milik kalian. Tapi ketika Anda hari ini menjadi ketua umum, tolong Anda pecat saya. Dan kembalikan hak-hak saya selama 1 tahun 3 bulan, menggelorakan nama Anda ketika versi Kongres itu, ya, jabatan Anda ingin diambil Pak Muldoko. Saya keliling menghadapi segala bentuk resiko. Jadi perjalanan itu bukan perjalanan sepele, tato saya juga perjalanan sepele. Kalau dianggap sepele, tolong taruh tato di tangan ketum. Saya mau lihat bagaimana pengabdian ketum ini sebenarnya. Saya pikir seperti itu, ya. Terima kasih ya. Oke.